Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengenai ma'rifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan Nabi Muhammad mengenai Allah di dalam proses Isra Mi'raj. Ini ketika Nabi Mi'raj naik ke langit, itu adalah proses di dalam ilmu suluk ini, ilmu perjalanan ruhani. Ini bahwa ma'rifatnya Nabi Muhammad SAW mengenai Allah ini meniscayakan suluk yang sama atau perjalanan ruhani yang sama, yaitu dari pintu cahaya. Maksudnya para salik tentunya meniru atau mengikuti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mi'raj menuju langit. Jadi harus Nabi Muhammad itu di Mi'rajkan menuju langit. Karena langit, kedudukan langit itu lebih dekat kepada nur. Allahu nur as-samawat. Allah cahaya langit. Jadi langit ini lebih dekat kepada nur daripada bumi. Melalui tertibnya ayat ini. Allahu nur as-samawat. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi langit, kedudukan langit itu lebih dekat kepada cahaya daripada kedudukan bumi. Jika atau setiap kali Anda mendekati sebuah kedudukan, maka Anda semakin mengenal benar-benar tentang hakikat kedudukan itu. Jadi Anda, wahai para peniti jalan spiritual Thariqah Karkariyah, Anda berjalan melalui jalur ini, yaitu menyaksikan cahaya. Allahu nur, Allah cahaya, sebagai nurnya sebagai al-hijabul aqrab, hijab yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah. Karena thariqah itu adalah memang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika beribadah kepada Allah ini menuju maqam ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika beribadah kepada Allah seakan-akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang manusia, jika manusia itu hanya berada di bumi saja, dan tujuannya juga masih di bumi, maka meniscayakan, bukan kami mengatakan bodoh, tapi dia juga punya presentasi keilmuan. Tetapi kami menyaksikan dari sisi lain, bagi seseorang yang terbang atau menikmati atau berkeliling di langit, maka orang yang berada di langit itu mempunyai pengalaman lain, ilmu lain, dan mempunyai ketinggian dan naik. Maka ilmu, pengalaman, dan ketinggiannya lebih banyak daripada orang yang berada di bumi. Jadi ketika wirid itu, ketika menyaksikan cahaya, menyaksikan matahari, di mana bintang, cahaya langit, cahaya bumi atau matahari itu berada, tentu di langit. Jadi ketika musyahadah, seorang salik itu menyaksikan dengan mata hatinya, menyaksikan cahaya langit,
maka dia berada di langit. Karena dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang menyaksikannya. Bukan hanya menyaksikan, karena mata hati itu, yang dimaksud hati bukan hati yang mudghah, bukan yang mudghah itu. Nah, sekarang mengenai kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya kenapa harus ke langit kan? Bukankah Allah ini selalu bersama dengan kita? Nah, maka mengenai kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bersama kita di setiap tempat, memang benar bahwa kita merasakan kebersamaan Allah itu di setiap tempat. Jadi kita berada di manapun gitu, maka Allah itu ada. Jadi Allah ada bukan seperti sesuatu ada di sesuatu, bukan. Karena Allah itu adalah Tuhan segala sesuatu. Tetapi sesuatu yang paling dekat kepada Allah, kepada pemilik segala sesuatu, adalah langit. Karena langit itu tinggi dan langit itu dekat kepada cahaya. Dekat kepada cahaya berarti langit itu dekat kepada sifat-sifatnya Allah. Ketika langit dekat kepada sifat, maka tentu sifat ini la tufariqul mausuf, tidak berpisah dari yang disifati, yaitu al-haq. Allah nur as-samawati, Allah cahaya langit dan bumi. Jika seorang manusia meyakini atau beriktikad bahwa tempat bisa menghantarkan Anda atau menyampaikan Anda atau perbedaan tempat bisa menyampaikan Anda kepada Al-Mukawwin, pencipta tempat itu, maka ini tidak seperti itu. Tentu saja walaupun Anda berada di kedalaman kerak lautan, jika Anda dekat kepada Allah, maka Anda dekat. Jika Anda jauh dari Allah, maka Anda jauh, bahkan meskipun Anda berada di langit. Tetapi jika Anda atau barang siapa yang menjadikan tempat itu sebagai stasiun-stasiun spiritual, sebagai proses berpikir, karena Rasulullah SAW berfirman, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian mengenai makhluk Allah, jangan berfikir mengenai zatnya Allah. Jadi berfikir mengenai langit itu tidak sama dengan berfikir mengenai lautan, mengenai bumi. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang-orang yang memikirkan penciptaan langit. Jadi lagi-lagi langit. Memang selalu isyaratnya itu kepada martabat atau level yang lebih tinggi. Baru setelah itu wal ardi. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan bumi. Jadi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Setelah berzikir baru berpikir mengenai langit ini. Kemudian setelah memikirkan penciptaan langit dan bumi, jadi setelah langit baru bumi. Jadi Allah itu memang ketika menampakkan tertib level, tertib martabat, Allah memang memulai dari yang lebih tinggi di dalam hal ini. Jadi dimulai dari langit, baik mengenai ma'rifat, mengenai tafakkur, berfikir, mengenai mi'raj dan lain-lain, mengenai naik menuju langit, menuju cahaya, menuju Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Demikian, jahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.